Selamat sore. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 di dalam mata kuliah Inovasi Pelayanan Publik ini. Saya coba memperkenalkan anggota kelompok saya. Di sini ada Mas Francisco. Boleh say hello di kamera, Mas? Ya, thank you. Kemudian ada Pak Junaid. Pak Junaid, say hello. Terima kasih. Kemudian ada Bu Eti Suhaiti. Bu Eti, say hello di kamera. Thank you. Kemudian ada saya sendiri, Rizka Hadiantini. Di sini saya juga sebagai moderator kelompok 3. Kami akan membahas mengenai aplikasi Rabig Online pemerintah Kota Serang sebagai inovasi pelayanan publik di Kota Serang, Banten. Apa sih aplikasi Rabig Online itu? Kepanjangannya adalah reaksi atas berita warga. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung aja paparan yang pertama itu akan dibacakan oleh Ibu Eti. Kepada Bu Eti, dipersilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau mencoba dari kelompok 3 sedikit memaparkan tentang aplikasi Rabeg Online di pemerintahan Kota Serang. Di sini menurut klasifikasinya, aplikasi Rabeg merupakan aplikasi yang dapat diunduh oleh masyarakat melalui Play Store di HP Android, di mana aplikasi tersebut bertujuan agar memudahkan masyarakat dalam menyampaikan aspirasi atau keluhan melalui smartphone. Layanan aplikasi Rabeg merupakan inovasi baru pemerintah Kota Serang pada tahun 2017 sebagai aplikasi layanan aduan masyarakat yang berdasarkan pada Peraturan Wali Kota Serang Nomor 17 Tahun 2020 tentang pedoman pelaksanaan sistem penanganan pengaduan di pemerintah Kota Serang, seperti aduan jalan raya, sebagai bentuk upaya pemerintah Kota Serang dalam meningkatkan partisipasi masyarakat melalui smartphone yang dapat diunduh di Play Store dan Apps Store, serta laman website www.rabeg.online.com. Dalam difusi dan adopsinya, aplikasi ini sebagai langkah inovasi dan inovator yang dilakukan oleh pemerintah Kota Serang, Banten dalam rangka memudahkan masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan keluhan kepada pemerintah. Pemerintah Kota Serang melalui Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Serang telah membuat dan meluncurkan aplikasi Rabeg. Layanan aplikasi reaksi atas berita warga merupakan sebuah inovasi yang dibuat sebagai pelayanan publik bagi masyarakat melalui aplikasi berbasis online yang bisa diakses melalui smartphone maupun website Rabeg yang ada di internet. Hal itu berguna sekali untuk pembangunan smart city di Kota Serang. Untuk aplikasi Rabeg Online pemerintahan Kota Serang ini dengan model smart city. Dan untuk selanjutnya saya kembalikan kepada Bu Rizka sebagai moderatornya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Eti atas paparan yang sudah diberikan. Untuk membahas lebih dalam materi aplikasi Rabeg ini akan disampaikan materi selanjutnya oleh Mas Francisco. Dipersilakan. Baik, terima kasih Bu Rizka atas waktunya. Izin Bapak Ibu sekalian, dari kelompok kami menampilkan terkait dengan kepatuhan terhadap kebijakan. Kelompok kami mencoba membuat timeline terkait polisi atau kebijakan, di mana sebetulnya aplikasi Rabeg ini berjalan itu di tahun 2017 ya. Namun baru di tahun 2017 ini aplikasi Kota Serang melakukan lonjakan begitu, lonjakan terkait dengan digitalisasi terkait governance. Jadi mengacunya kepada smart city. Namun jauh dari sebelum itu bahwa sebetulnya Republik Indonesia sendiri terkait dengan undang-undang itu sudah mengatur terkait dengan
keterbukaan informasi publik di tahun 2008. Bisa dilihat oleh Bapak Ibu sekalian terkait dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, itu sudah ada aturannya. Kemudian selanjutnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik, itu juga di tahun 2008. Selanjutnya di tahun 2009 pun itu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik juga sudah diluncurkan. Selanjutnya di tahun 2013 ada peraturan presiden nomor berapa ini kelihatan? Sebentar. Nomor 76 ya tahun 2013 tentang pengelolaan pengaduan pelayanan publik. Nah, kemudian di tahun 2017 ini yang baru digunakan secara digitalisasi berdasarkan peraturan Wali Kota Serang nomor 47 tahun 2017, yaitu tentang pedoman pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Selanjutnya ada di tahun 2018 terkait surat keputusan Wali Kota Serang, kemudian ada di tahun 2019 terkait peraturan daerah nomor 3 tahun 2019 tentang RPJMD. Selanjutnya juga ada di tahun 2020 terkait dengan peraturan Wali Kota Serang nomor 17 tentang pedoman pelaksanaan sistem penanganan pengaduan di pemerintah Kota Serang. Sebetulnya proses informasi publik ini, keterbukaan pelayanan publik sebelumnya tidak berbasis smart city di Kota Serang, itu sudah digunakan oleh OPD di Kota Serang, bahkan secara keseluruhan ya, di kemungkinan sekitar 35 OPD ya di Kota Serang sudah melakukan itu, namun tidak berbasis smart city atau tidak berbasis digital, tapi hanya menggunakan kotak saran saja. Nah, mengacu kepada beberapa peraturan dan peraturan wali kota juga di tahun 2017 baru meranjak ke Smart City, yaitu Kota Serang, dengan tujuannya adalah lebih efektif dan efisien sih ya terkait dengan pengaduan ini gitu, bisa ditangani dengan baik, kemudian proses digitalisasinya makin optimal seperti itu. Kemudian selanjutnya terkait dengan metode inovasi yang diterapkan dan penerapan TIK dari sistem atau aplikasi Rabek yang digunakan atau yang dibuat oleh pemerintahan Kota Serang ini, sebetulnya mengacu kepada government dan smart city, government ya, government dan smart city, karena itu tadi pemerintahan yang berbasis elektronik dan digitalisasi terkait dengan efektif dan efisiennya. Namun eh, terkait dengan pelaksanaannya mungkin ada beberapa hambatan atau kendala ya yang mungkin terjadi di lapangan. Akan tetapi tujuan utamanya adalah menjadi kota yang smart city dan menggunakan e-government ya, berbasis seluruhnya pelayanan digital. Ini pun didukung dengan hardware ya. Ada hardware dan software. Hardware-nya berupa komputer dan sarana pendukung digital lainnya. Kemudian ada software juga, ada software pendukungnya, di mana aplikasi Rabek ini terdiri dari 3 komponen, di mana komponen yang pertama itu Infoware, di mana terkait aplikasi Rabek ini diinformasikan kepada masyarakat, kemudian kepada OPD-OPD di seluruh Kota Serang, terkait dengan sistemnya seperti apa, penggunaan aplikasi atau layanannya bagaimana, seperti itu. Kemudian firmware, firmware itu sebuah confirm di mana ketika pada saat aplikasi ini telah digunakan oleh masyarakat, kemudian ditanggapi dengan serius dan respon ya, respon dengan cepat oleh si petugas-petugas pelaksana di lapangan. Dan terakhir software, yaitu terkait dengan aplikasi itu sendiri, di mana yang telah tersedia software ini hanya terbatas, karena memang software ini pun hanya bisa digunakan melalui Android saja. Kalau untuk bagi masyarakat, terutama Kota Serang yang memilikinya handphone selain Android atau iPhone ya, itu masih belum bisa digunakan. Mungkin itu kelemahannya. Mungkin demikian pemaparan dari saya. Saya serahkan kembali ke moderator, ke Bu Rizka, dipersilahkan.
Terima kasih Mas Frans atas paparan materi yang sudah diberikan. Lanjut ya. Paparan selanjutnya akan disampaikan oleh Bapak Junet. Kepada Bapak Junet dipersilahkan. Masih mute Pak Junet. Terima kasih Bu Rizka atas waktunya. Saya sedikit melanjutkan slide yang tadi disampaikan oleh Mas Pras. Yang selanjutnya itu budaya kerja inovasi aplikasi Rabek Online di Kota Serang ini. Budaya kerja inovasi ini terdiri dari tiga kategori ya. Kategori pertama yaitu aduan ringan, yaitu dilaksanakan selama 1 hari. Bila lebih dari 1 hari itu masuk ke aduan sedang. Nah, aduan sedang itu dilaksanakan di hari kerjanya itu selama 3 hari. Kalau 3 hari itu tidak selesai, itu masuk ke aduan berat. Jadi di aduan berat ini yang aduannya yang dilaksanakan lebih dari 3 hari. Terus selanjutnya yaitu faktor pendukung dan penghambat kondisi saat ini. Yaitu faktor pendukungnya itu adanya undang-undang ya, adanya undang-undang. Terus yang kedua yaitu adanya peraturan presiden yang telah tadi disampaikan oleh Mas Pras. Yang ketiga peraturan wali kota. Terus yang selanjutnya yaitu yang keempat itu SK wali kota. Yang kelima yaitu peraturan daerah. Di samping didukung dengan peraturan-peraturan tersebut, yaitu banyak sekali penghambat di aplikasi Rabek ini, yaitu di salah satunya yaitu sumber daya manusia. Sumber daya manusia yaitu banyak sekali itu ya. Sumber daya manusia itu contohnya tenaga teknis di dalam aplikasi itu. Tenaga teknis yang mengelola aplikasi itu kita di Kota Serang sangat kekurangan. Terus yang kedua yaitu SDM yang mengelola aplikasi tersebut. Yang kedua yaitu fasilitas pendukung. Pendukung itu seperti sarana prasarana, komputer, laptop, dan digitalisasi ya, jadi alat digitalnya. Terus yang selanjutnya yaitu yang ketiga pemahaman masyarakat. Tidak semua masyarakat itu tahu tentang aplikasi Rabek ini. Yang selanjutnya yaitu yang keempat terbatasnya sistem. Jadi sistem ini sangat terbatas hanya di lingkungan Kota Serang aja, tidak untuk kabupaten lain kali ya. Cukup sekian, terima kasih. Kita kembalikan ke Ibu Rizka sebagai moderator. Baik, terima kasih Pak Junet atas paparan yang sudah diberikan. Lanjut di sini saya akan membacakan saran dan masukan dalam rangka pengembangan ya. Jadi perkembangan teknologi sangatlah bagus dalam hal mempermudah akses di berbagai pihak, apalagi sekarang kita ada di era digital ya. Namun, sebagus-bagusnya sistem dan aplikasi jika tidak dijalankan secara konsisten, tidak akan mendapatkan hasil yang maksimal. Artinya, percuma aplikasi sistem kita bagus, tapi tidak dijalankan secara konsisten, terus-menerus, atau bahkan tidak dijalankan sama sekali. Nah, lakukan dengan konsisten dan perbanyak SDM dalam pelaksanaannya. Dalam hal ini aplikasi pelaksanaan Rabek yang ada di Kota Serang. Mungkin itu saja materi yang disampaikan oleh kelompok 3 dalam mata kuliah Inovasi Pelayanan Publik ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Puji, sudah Bu Puji. Aduh, gimana ini? Oke, beres ya Bang. Bu Puji Ya. keluar. Oh iya, siap. Terima kasih.